Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia pada 15 hingga 18 Mei 2016. Jokowi akan membahas mengenai peningkatan kerjasama di berbagai bidang dengan kedua negara tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Korea Selatan merupakan salah satu mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Karena itu beberapa hal yang akan dibahas akan meliputi sektor tersebut. Retno menambahkan Presiden tidak hanya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel Park Geun-hye, tapi juga menghadiri forum bisnis dengan para pengusaha di Korsel. Selain itu, Presiden juga akan memberikan keynote speech di ASEAN Leadership Conference dengan tema Leadership and Innovation. Presiden kemudian akan bertolak ke Rusia pada 18 Mei. Di Rusia, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dan menghadiri KTT ASEAN Rusia. Ekonomi makro dan arah kebijakan makro dan arah kebijakan fiskal pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2016. Selamat siang, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Aden Mulia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pun pang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar, sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke SPN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah melayangkan surat terkait ormas yang dianggap melanggar norma Pancasila. Ormas-ormas tersebut akan ditindak tegas dan ditantang keluar dari NKRI. Cahyokumolo mengakui telah berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN terkait hal ini. Laporan tentang ormas-ormas yang dinilai telah melanggar aturan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ormas yang mengancam kedaulatan negara akan dibubarkan hingga terancam hukuman pidana. Saat ini Kejaksaan Agung dan Kepolisian telah memiliki daftar lengkap dan klasifikasi ormas yang melanggar tersebut. Jangan berlindung di toleransi, jangan berlindung di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tapi kalau ormas itu secara terbuka sudah menyatakan diri anti Pancasila. Padahal kita ini membuka kesempatan setiap orang berhak untuk membentuk ormas. Ya, tetapi harus ingat ini bagian daripada Negara Kesatuan Indonesia, di mana Pancasila menjadi bagian yang harusnya dasar dari seluruh kehidupan berbangsa dan negara. Nah, untuk ketiga kalinya mantan komisaris PT ASG Richard Halim Kusuma memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di gedung KPK. Richard diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Richard datang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan didampingi pengacaranya memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan mantan komisaris PT ASG ini terkait pemberian hadiah atau janji atas pembahasan Raperda zonasi pulau-pulau kecil dan Raperda tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.
Kasus korupsi pembahasan raperda reklamasi telah menyeret sejumlah nama berstatus tersangka seperti Muhammad Sanusi, mantan pimpinan Komisi D DPRD Arisman Wijaya, Presiden PT APL, dan Trinanda Prihantoro, asisten pribadi Arisman Wijaya. Pemirsa, warga Sulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi akhirnya membuka blokade jalan setelah pemerintah Kabupaten Kerinci memenuhi janji untuk menormalisasi sungai, membangun turap, dan menutup tambang pasir. Dengan bersenjata lengkap, personel Polres Kerinci akhirnya berhasil membuka blokade jalan yang dilakukan oleh warga secara damai. Tidak ada perlawanan dari warga, bahkan warga turut membantu menyingkirkan kayu-kayu besar yang dipasang untuk memblokade jalan. Terbukanya blokade jalan setelah pemerintah Kabupaten Kerinci yang diwakili oleh BPBD, PU, ESDM, dan Kehutanan menemui warga. Pertemuan juga dihadiri oleh pihak kepolisian dan TNI. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Febrila Kusnomdo mengatakan akan memenuhi seluruh tuntutan warga. Kita membolehkan untuk membuka blokade jalan ini. Setuju? Anarkis? Sejumlah pengemudi sangat mengeluhkan kondisi jalan lintas timur Sumatera di wilayah Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Kondisi aspal yang sudah banyak mengelupas menimbulkan debu yang pekat sehingga berpengaruh pada jarak pandang yang terbatas. Seperti inilah kondisi jalan lintas timur Sumatera ruas Kahuripan, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena selain jarak pandang yang terbatas, kondisi debu yang tebal ditimbulkan dari aspal yang sudah mengelupas. Rusaknya jalan lintas timur Sumatera sangat menghambat perjalanan yang ditempuh para pengemudi. Selain kerap merusak kendaraan, juga sangat membahayakan pengguna jalan. Pengemudi berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang serta bergelombang yang mengakibatkan sesak napas bagi pengguna jalan. Terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo juga menegaskan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Karenanya penanganannya juga harus luar biasa cepat dengan tuntutan seberat-beratnya serta memastikan anak-anak mendapat perlindungan. Berikan layanan pengaduan yang gampang diakses dengan mudah. Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga pelayanan pendampingan dan rehabilitasi korban harus dilakukan dari kementerian-kementerian yang terkait. Juga aksi untuk pencegahan juga harus dilakukan lebih gencar, lebih intensif. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk segera memberlakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas tindak kejahatan seksual. Lalu bagaimana sebenarnya realitas tindak kejahatan seksual di Indonesia? Berikut Rifai dengan pemaparan sejumlah data. Rifai. Yasmin, realitasnya di Indonesia saat ini adalah tindak kejahatan seksual, khususnya bahkan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami memiliki datanya bersama dengan tim Media Research Center. Sebelum sampai kepada pemaparan data tersebut, penegasan yang disampaikan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo bahwa kejahatan seksual merupakan tindak kejahatan luar biasa, sehingga ada beberapa hal luar biasa yang harus dilakukan, juga ditegaskan oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Berikut penjelasan selengkapnya. Dari Presiden bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa, tentu saja harus dilakukan satu hal yang luar biasa juga untuk mengantisipasi, untuk mencegah dan kemudian untuk memberikan efek jerak pada pelaku-pelaku, dan khusus pada pedofil tentu saja akan diberikan hukuman tambahan, bukan hanya pemberatan hukuman tapi juga hukuman tambahan, yang mungkin salah satu hal yang akan dilakukan adalah dengan dilakukan kebiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Puan Maharani bahwa ada hukuman tambahan, tentunya ada hukuman tetap yang akan disarankan kepada para pelaku tindakan kejahatan seksual, lebih utamanya lagi pada kejahatan seksual anak. Kita akan lihat bersama-sama datanya bahwa sanksi ini kita mulai dari hukuman pokok tindak kejahatan
seksual seperti yang sudah tertuang tentunya dalam sejumlah undang-undang dan juga undang-undang kekerasan seksual ada 20 tahun penjara, kemudian penjara seumur hidup dan juga vonis mati. Ini yang merupakan hukuman pokok. Lalu apabila nanti dalam berbagai bukti yang dihadirkan dalam sebuah persidangan untuk tindak kejahatan kekerasan seksual kemudian ditemukan beberapa fakta yang akan mendukung sebuah vonis oleh hakim, tentunya akan diberikan hukuman tambahan. Apabila terbukti sebagai pelaku pedofil, maka akan diberlakukan hukum kebiri dengan menggunakan bedah dan juga sejumlah zat kimia. Kemudian pemasangan chip deteksi kepada para pelaku kejahatan seksual tersebut agar bisa dideteksi tidak lagi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dan yang terakhir merupakan hukuman tambahan yang bersifat sosial karena akan dipublikasikan identitas para pelaku kejahatan seksual. Kita lihat berikutnya, ini adalah sebuah data yang sangat menarik karena kami akan hadirkan kekerasan seksual dalam data angka. Kita lihat dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 hingga 2015 sudah ada total yang dihadirkan oleh Komnas Pelindungan Anak bahwa angkanya kita bisa lihat mencapai lebih dari 2.000-an tindak kejahatan atau kekerasan seksual, dan untuk khusus kekerasan seksual terhadap anak di setiap tahunnya lebih dari 50% dan angkanya terus naik hingga tahun 2016. Ini trennya juga sudah kita ketahui dalam beberapa pekan terakhir, belasan kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak terus terjadi. Indonesia tentunya harus waspada, Yasmin dan juga pemirsa, karena ada data terakhir yang kami ingin tambahkan dalam informasi grafis malam hari ini bahwa Indonesia jangan sampai menjadi 10 negara terbesar atau tertinggi nilai kekerasan seksualnya khusus dari angka yang dihadirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan seperti Inggris. Pencabulan dari 5% total jumlah anak-anak yang di Inggris pernah mengalami pencabulan atau tindak kekerasan seksual. Lalu Afrika Selatan bahkan setiap 3 menit ada kasus perkosaan terhadap anak. Kemudian kita beralih ke India, ada lebih dari 48.000 kasus anak-anak dalam 10 tahun terakhir diperkosa. Lalu yang terakhir di Amerika Serikat, 16% rata-rata remaja usia 15 hingga 17 tahun di Amerika Serikat mengaku telah diperkosa. Sekali lagi, Indonesia harus waspada karena kekerasan seksual menjadi tindak kejahatan luar biasa. Yasmin. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas pemaparannya. Dan pemirsa, Metro Malam masih akan kembali lagi dengan berbagai informasi terkini lain. Merupakan tindak kejahatan luar biasa, sehingga ada beberapa hal luar biasa yang harus dilakukan, juga ditegaskan oleh sejumlah menteri dalam kabinet kerja. Salah satunya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Berikut penjelasan selengkapnya. Keputusan dari Presiden bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa, tentu saja harus dilakukan satu hal yang luar biasa juga untuk mengantisipasi, untuk mencegah dan kemudian untuk memberikan efek jerak pada pelaku-pelaku, dan khusus pada pedofil tentu saja akan diberikan hukuman tambahan, bukan hanya pemberatan hukuman tapi juga hukuman tambahan, yang mungkin salah satu hal yang akan dilakukan adalah dengan dilakukan kebiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Puan Maharani bahwa ada hukuman tambahan, tentunya ada hukuman tetap yang akan disarankan kepada para pelaku tindakan kejahatan seksual, lebih utamanya lagi pada kejahatan seksual anak. Kita akan lihat bersama-sama datanya bahwa sanksi ini kita mulai dari hukuman pokok tindak kejahatan seksual seperti yang sudah tertuang tentunya dalam sejumlah undang-undang dan juga undang-undang kekerasan seksual ada 20 tahun penjara, kemudian penjara seumur hidup dan juga vonis mati. Ini yang merupakan hukuman pokok. Lalu apabila nanti dalam berbagai bukti yang dihadirkan dalam sebuah persidangan untuk tindak kejahatan kekerasan seksual kemudian ditemukan beberapa fakta yang akan mendukung sebuah vonis oleh hakim, tentunya akan diberikan hukuman tambahan. Apabila terbukti sebagai pelaku pedofil, maka akan diberlakukan hukum kebiri dengan menggunakan bedah dan juga sejumlah zat kimia. Kemudian pemasangan chip deteksi kepada para pelaku kejahatan seksual tersebut agar bisa dideteksi tidak lagi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dan yang terakhir merupakan hukuman tambahan yang bersifat sosial karena akan dipublikasikan identitas para pelaku kejahatan seksual. Kita lihat berikutnya, ini adalah sebuah data yang sangat menarik karena kami akan hadirkan kekerasan seksual dalam data angka. Kita lihat dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 hingga 2015. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan
segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke STN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah melayangkan surat terkait ormas yang dianggap melanggar norma Pancasila. Ormas-ormas tersebut akan ditindak tegas dan ditantang keluar dari NKRI. Cahyokumolo mengakui telah berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN terkait hal ini. Laporan tentang ormas-ormas yang dinilai telah melanggar aturan tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ormas yang mengancam kedaulatan negara akan dibubarkan hingga terancam hukuman pidana. Saat ini Kejaksaan Agung dan Kepolisian telah memiliki daftar lengkap dan klasifikasi ormas yang melanggar tersebut. Jangan berlindung di toleransi, jangan berlindung di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, tapi kalau ormas itu secara terbuka sudah menyatakan diri anti Pancasila. Padahal kita ini membuka kesempatan setiap orang berhak untuk membentuk ormas, ya, tetapi harus ingat ini bagian daripada negara kesatuan Indonesia, di mana Pancasila menjadi bagian yang harusnya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia pada 15 hingga 18 Mei 2016. Jokowi akan membahas mengenai peningkatan kerjasama di berbagai bidang dengan kedua negara tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Korea Selatan merupakan salah satu mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Karena itu beberapa hal yang akan dibahas akan meliputi sektor tersebut. Retno menambahkan Presiden tidak hanya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel Park Geun-hye, tapi juga menghadiri forum bisnis dengan para pengusaha di Korsel. Selain itu, Presiden juga akan memberikan keynote speech di ASEAN Leadership Conference dengan tema Leadership and Innovation. Presiden kemudian akan bertolak ke Rusia pada 18 Mei. Di Rusia, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dan menghadiri KTT ASEAN Rusia. Ekonomi makro dan arah kebijakan makro dan arah kebijakan fiskal pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2016. Selamat siang, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Aden Mulia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Terbatas. Seperti inilah kondisi jalan lintas timur Sumatera Ruas Kahuripan, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena selain jarak pandang yang terbatas, kondisi debu yang tebal ditimbulkan dari aspal yang sudah mengelupas. Rusaknya jalan lintas timur Sumatera sangat menghambat perjalanan yang ditempuh para pengemudi. Selain kerap merusak kendaraan, juga sangat membahayakan pengguna jalan. Pengemudi berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang serta bergelombang yang mengakibatkan sesak napas bagi pengguna jalan.
rapat terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo juga menegaskan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Karenanya penanganannya juga harus luar biasa cepat dengan tuntutan seberat-beratnya serta memastikan anak-anak mendapat perlindungan. Berikan layanan pengaduan yang gampang diakses dengan mudah. Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga layanan pendampingan dan rehabilitasi korban harus dilakukan dari kementerian-kementerian yang terkait. Juga aksi untuk pencegahan juga harus dilakukan lebih gencar, lebih intensif. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk segera memberlakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas tindak kejahatan seksual. Lalu bagaimana sebenarnya realitas tindak kejahatan seksual di Indonesia? Berikut Rifai dengan pemaparan sejumlah data. Rifai. Yasmin, realitasnya di Indonesia saat ini adalah tindak kejahatan seksual, khususnya bahkan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami memiliki datanya bersama dengan tim Media Research Center. Sebelum sampai kepada pemaparan data tersebut, penegasan yang disampaikan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo bahwa kejahatan seksual dasar dari seluruh kehidupan berbangsa dan negara. Nah, untuk ketiga kalinya mantan komisaris PT ASG Richard Halim Kusuma memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di gedung KPK. Richard diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Richard datang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan didampingi pengacaranya memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan mantan komisaris PT ASG ini terkait pemberian hadiah atau janji atas pembahasan Raperda zonasi pulau-pulau kecil dan Raperda tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Kasus korupsi pembahasan Raperda Reklamasi telah menyeret sejumlah nama berstatus tersangka seperti Muhammad Sanusi, mantan pimpinan Komisi D DPRD Arisman Wijaya, Presiden PT APL, dan Trinanda Prihantoro, asisten pribadi Arisman Wijaya. Pemirsa, warga Sulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi akhirnya membuka blokade jalan setelah pemerintah Kabupaten Kerinci memenuhi janji untuk menormalisasi sungai, membangun turap, dan menutup tambang pasir. Dengan bersenjata lengkap, personel Polres Kerinci akhirnya berhasil membuka blokade jalan yang dilakukan oleh warga secara damai. Tidak ada perlawanan dari warga, bahkan warga turut membantu menyingkirkan kayu-kayu besar yang dipasang untuk memblokade jalan. Terbukanya blokade jalan setelah pemerintah Kabupaten Kerinci yang diwakili oleh BPBD, PU, ESDM, dan Kehutanan menemui warga. Pertemuan juga dihadiri oleh pihak kepolisian dan TNI. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Febrila Kusnomdo mengatakan akan memenuhi seluruh tuntutan warga. Kita membolehkan untuk membuka blokade jalan ini. Setuju? Anarkis! Oke. Sejumlah pengemudi sangat mengeluhkan kondisi jalan lintas timur Sumatera di wilayah Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Kondisi aspal yang sudah banyak mengelupas menimbulkan debu yang pekat sehingga berpengaruh pada jarak pandang yang